Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama saya mohon maaf agak terlambat. Tadi jalannya macet sekali. Bahkan di pasar besar ditutup, jadi muter lagi, tapi alhamdulillah terlambat tidak terlalu lama. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang membawa manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan ini juga merupakan penutupan pengajian saya menjelang Ramadan. Insyaallah nanti kita bertemu lagi setelah Idul Fitri. Karena itu pada malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Ada 16 kesalahan muslim pada bulan Ramadan. Ini kesalahan-kesalahan yang sering kita kerjakan setiap bulan Ramadan. Di sini ada 16, nanti mungkin Bapak Ibu bisa nambahi sendiri, barangkali menemukan yang lebih dari itu. Yang pertama-tama di antara kesalahannya adalah tidak berdoa sebelum berbuka, padahal itu adalah waktu yang mustajab. Tidak berdoa sebelum berbuka. Jadi kalau bisa sebelum buka itu doa dulu. Ini adalah waktu yang mustajab. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'wa la yurad. Sesungguhnya bagi orang puasa ketika berbuka itu ada doa yang tidak tertolak. Jadi termasuk doa yang mustajab adalah menjelang berbuka. Doa, silakan doa apa saja boleh. Ya, terutama doa itu Bapak Ibu sekalian adalah pertama-tama meminta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini doa yang pertama, nomor 1. Yang kedua adalah doa agar Allah ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga adalah agar Allah tidak murka kepada kita dan tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Sebenarnya orang-orang dulu, saya masih mengalami ketika kecil dulu, itu biasa kalau mau buka doanya gimana, Pak? La ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu bagus itu bagus. Minta kepada Allah surga, berlindung kepada Allah dari neraka. Minta agar Allah memaafkan kesalahan kita karena Allah adalah Maha Pemaaf. Jadi ini doa sebelum berbuka jangan sampai ditinggalkan. Dan monggo silakan doa segala macam dunia akhirat boleh. Kemudian setelah kita makan kurma, minum air atau apa, udah basah tenggorokannya, kita baca lagi doanya. Ya, zahabadz dhama waqtallatil 'uruq wa tabatal ajru insyaallah. Hausnya telah hilang. Ya, tenggorokan sudah basah dan ganjarannya tetap di sisi Allah insyaallah. Ini dibaca setelah kita makan Bapak Ibu.
Kalau belum makan dhahabat dhoma wabtalatil, bagaimana? Masih lapar, masih haus kita, tenggorokan masih belum basah. Kemudian juga ada lagi doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu. Ya. Itu memang dari Nabi, sanadnya itu adalah dhaif, sanadnya lemah. Tapi seandainya dibaca boleh tanpa ada keyakinan bahwa itu sahih dari Nabi. Ya, doa ini juga bukan masalah yang prinsip. Banyak ulama berpendapat hadis dhaif boleh diamalkan selama bukan masalah hukum, masalah akidah, dan kita tidak meyakini bahwa itu benar-benar dari Nabi dan juga tidak nyeleneh, enggak nyimpang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan pada bulan Ramadan itu adalah tidak menjawab adzan maghrib. Betul apa enggak, Pak? Sibuk apa kita? Sibuk makan. Ya, adzan dibiarkan. Padahal menjawab adzan itu disyariatkan. Ya, muadzin adzan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan terusnya. Terus doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Itu kadang kalau Ramadan maghrib kita lupa karena kita sibuk dengan berbuka. Kemudian yang ketiga, di antara kesalahan pada bulan Ramadan ini adalah tidak sholat sunnah, ya, tidak sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ba'diyah termasuk sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Setelah maghrib kan ada sholat sunnah 2 rakaat, yang mana dianjurkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, biasanya kita habis sholat maghrib keburu-buru apa, Pak? Makan lagi, subhanallah. Ya, tenang aja. Jadi sholat ba'diyah maghrib dulu, karena ada 12 sholat yang kita sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, termasuk ba'diyah maghrib. Kemudian yang keempat, di antara kesalahannya pula adalah tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai tuntas. Itu sering Bapak Ibu sekalian, ya, biasanya setelah tarawih sebelum witir banyak yang pulang. Dia bilang saya witir di rumah. Ini menyelisihi sunnah Bapak Ibu sekalian. Ini menyelisihi sunnah. Yang sunnah itu kalau kita sholat bersama imam sampai tuntas. Nanti malam di rumah sholat lagi boleh, yang penting jangan witir lagi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, ya, sholat tarawih maksudnya, itu dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita di masjid sampai selesai Bapak Ibu sekalian, sampai witir sekalian selesai, nanti malam di rumah ya sholat lagi tidak apa-apa, yang penting jangan witir lagi, karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. La witrani fi lailah. Lalu itu kan ada hadisnya kan, ya, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah sholatmu yang terakhir itu adalah sholat witir. Loh iya, itu kalau kasusnya seperti hari ini, ya, Bapak Ibu biasa sholat tahajud, witirnya diakhirkan. Tapi kalau kasusnya kita sholat tarawih di masjid, yang benar sampai tuntas selesai. Setelah itu kita nanti malam sholat di rumah lagi boleh, yang penting jangan witir lagi. Ya, seperti itu. Bahkan para ulama termasuk guru kami Syekh Utsaimin itu marah, Pak, marah keras. Ada teman-teman kita di Arab Saudi sana yang berkeyakinan sholat tarawih itu tidak boleh lebih dari 12. Keras, 23 ya bid'ah gitu kan. Sehingga ketika mereka sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, terutama Masjid Nabawi yang paling banyak, ketika imam sudah dapat 8, mereka pada keluar semuanya, rombongan keluar. Ini para ulama marah-marah, termasuk guru kami marah itu. Kenapa? Ini termasuk menggembosi itu. Maksudnya kalau kamu memang tidak setuju dengan 23, jangan sholat di situ. Kamu cari masjid yang 11, jangan ganggu yang 23.
Jangan cari yang 23 dapat 8 pada keluar. Wah, ini jadi repot, Mak. Biasanya 23 itu cepat. Jadi memang golek cepet ya wong iki. Wis golek sing cepet, golek sing titik maneh. Karena mungkin di yang 11 itu agak panjang, 23 aja pendek-pendek. Ya. Dan itu kok diambil cuman 8 saja. Seperti itu. Kemudian yang kelima, di antara kesalahan pada bulan Ramadan ini adalah berlebihan dalam makan dan minum. Kadang kita ini Bapak Ibu sekalian, puasa itu sebenarnya hanya pindah waktu makan. Padahal tujuan puasa memang mengurangi makan dan minum supaya pemikiran kita lebih jernih, hati kita lebih bersih ketika perut kosong. Kadang kita hendak Bapak Ibu sekalian, ya, sahur itu adalah sarapan dimajukan. Ya, buka itu makan siang dimundurkan. Makan malamnya ba'da tarawih. Terus mana puasanya terus? Bahkan ketika siang karena lapar, ya nanti ada orang jualan apa, panggil. Ini jualan lagi, panggil. Begitu maghrib, balas dendam. Full semuanya. Sampai-sampai ketika sholat tarawih, ketika sujud, seakan-akan makanannya mau keluar dari telinga, dari mata, dari hidung, saking penuhnya. Lain ini kita tidak akan dapat fadilah daripada puasa. Kan puasa memang kita berlapar-lapar supaya hati ini lebih bersih, pikiran lebih tajam dengan lapar itu. Ya. Jadi kesempatan ini puasa kita melatih diri untuk lebih dewasa dalam spiritual. Karena orang puasa itu menjadikan spiritualnya lebih dewasa. Kemudian, karena nanti biasanya Bapak Ibu menjelang Ramadan nanti, ibu-ibu sering share biasanya jadwal masakan selama bulan Ramadan. Jadi ceritanya poso ngurusi panganan tok kayak ini. Kemudian yang keempat, yang keenam, tidak menghatamkan Al-Quran dengan tadabbur. Jadi ini dianjurkan oleh para ulama, Ramadan itu minimal kita khatam 1 kali. Sehingga di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Mekah, Madinah, itu kalau tarawih 1 malam 1 juz. Dan diambil dari malaikat Jibril kalau Ramadan datang menemui Nabi membacakan Al-Quran. Bahkan di akhir umurnya Nabi datangnya malaikat Jibril 2 kali. Dianjurkan kita Ramadan minimal khatam 1 kali. 1 hari baca 1 juz. Jangan sampai Ramadan tidak khatam Al-Quran. Ini kesempatan kita dekat dengan Al-Quran. Dan insya Allah kita punya banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, di antara kesalahan bulan Ramadan pula adalah orang laki-laki sholat maghrib di rumah karena sibuk dengan berbuka. Padahal orang laki wajib ke masjid. Karena itu dianjurkan di masjid kalau pas Ramadan itu ya mungkin qomatnya ditunda sedikit lah, biar ada waktu orang-orang untuk pergi ke masjid. Ya, tidak cepat-cepat sekali. Kalau di sini sudah masya Allah, di sini syaratnya sudah lama kan. Antara adzan dan qomat berapa di sini Pak? Berapa? Ya 10 sudah cukup itu, cukup sekali. Kemudian yang ke-8, di antara kesalahan pada bulan Ramadan menyia-nyiakan waktu antara maghrib dan isya. Biasanya kita maghrib isya itu hadir pengajian, ngaji kan. Kalau Ramadan kita malah menyia-nyiakan maghrib isya. Padahal al-isya'in, maghrib isya ini waktu yang istimewa. Para salafus saleh dahulu menghidupkan antara maghrib dengan isya. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih mengalami zaman dulu kan. Saya termasuk mengalami Pak zaman itu. Bagaimana orang tua kita dulu keras kepada kita. Maghrib isya tidak boleh keluar rumah, ngaji. Kita dulu seperti itu Pak. Keras orang tua kita dulu. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak berlaku lagi itu. Sehingga zaman dulu antara maghrib dengan isya dari masing-masing rumah terdengar suara ngaji. Ya, kami dulu gitu Pak, kumpul untuk keluarga ngaji sampai isya. Dan ini adalah waktu yang istimewa. Karena itu Ramadan pun setelah buka mungkin masih bisa kita wirid-wiridan, baca zikir, ya, atau baca Al-Quran, minimal baca surat
Al-Muluk. Al-Muluk surat Tabarak yang diajarkan dibaca tiap malam agar kita selamat dari azab kubur. Jadi biasanya kita kalau maghrib isya Ramadan setelah buka langsung leye-leye nunggu waktu isya. Maghrib isyanya dibuang cuma-cuma. Sampai-sampai ada seorang ulama atau bahkan banyak ulama yang mengatakan orang yang puasa sunnah Senin Kemis misalnya, yang mana ketika dia buka menyebabkan dia sibuk tidak menghidupkan antara maghrib dengan isya, mending jangan puasa sunnah demi menghidupkan maghrib dengan maghrib sampai isya. Artinya menurut para ulama salafus saleh maghrib isya ini waktu yang istimewa. Coba Bapak Ibu buka tafsir Al-Ibnu Katsir di surat As-Sajdah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Itu di antara tafsirnya adalah mereka menghidupkan antara maghrib sampai isya, baik dengan sholat, dengan ngaji, dengan zikir, dengan wirid, dengan ibadah apapun. Apalagi Ramadan lebih istimewa lagi. Kemudian yang kesembilan, di antara kesalahan pada bulan Ramadan adalah tidak sahur. Padahal sahur itu adalah sunnah plus barokah. Ya, kadang mungkin kita tidur kemalaman jam 12 sekalian makan, subuh langsung bangun tidak pakai sahur. Ini eman, Pak. Karena sahur itu fungsinya banyak. Disebutkan di dalam hadis-hadis sahih, di antara fungsi sahur adalah barokah, kebaikannya banyak. Kemudian yang lebih penting lagi ngikuti sunnah Nabi sahur, kita sahur. Ya. Bahkan Nabi menyebut beda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Orang Kristen juga puasa, Yahudi juga puasa, cuma mereka nggak pakai sahur. Beda kita dengan mereka, kita pakai sahur. Kemudian juga sahur ini adalah untuk memperkuat diri kita. Sahur itu intinya Bapak Ibu sekalian, sebelum subuh kita makan atau minum walaupun sedikit, walaupun satu butir kurma, walaupun seteguk air, itu namanya adalah sudah sahur. Jadi usahakan pokoknya kita sahur walaupun sedikit. Karena itu Nabi Muhammad SAW jarak antara sahurnya beliau dengan adzan subuh seperti orang baca 50 ayat. 50 ayat itu katakanlah seperti 5 menit ya. Kenapa? Karena Nabi sahurnya tidak seperti kita. Kalau kita 50 ayat tidak cukup, Pak. Kita butuh berapa ayat? 500 ayat mungkin ya. Karena kalau Nabi sahurnya apa? Ya kurma sama air, 5 menit selesai. Nggak sampai 5 menit. Yang jelas sahur itu barokah. Kemudian yang ke-10, di antara kesalahannya pula adalah tidak berdoa dan istighfar pada waktu sahur, pada waktu yang mustajab. Jadi penghujung malam waktu sahur itu waktu yang istimewa. Kadang mohon maaf kita malah nonton TV, acaranya lawak-lawak yang tidak lucu, orang laki jadi perempuan. Itu acara dilaknat oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Orang laki jadi perempuan itu dilaknat oleh Allah. Itu ada hadisnya, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat orang laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini malah dibuat lawak, guyonan, kita tertawa, kita setuju. Naudzubillah, ini waktu yang istimewa. Seperti itu. Atau juga mohon maaf, saya terpaksa menyebutkan, kadang ada channel TV yang di sana memuat ya setiap sahur rutin itu tafsir dari seorang katanya pakar tafsir. Hati-hati Pak, jangan nonton itu Pak, bahaya itu. Memang orang itu pinter. Saya sebut namanya apa enggak ya? Sebut ya, enggak apa-apa ya. Pak Quraisy Shihab itu. Memang beliau pinter, beliau punya tafsir Al-Misbah ya. Beliau lulusan Al-Azhar. Memang pinter, saya akui. Tapi beliau punya pikiran-pikiran yang sangat berbahaya, sangat nyeleneh. Contohnya apa? Jilbab enggak wajib. Ini sudah salah 1000%, Pak. Tanyakan ulama sak dunia, mulai dari dulu sampai sekarang, ada yang bilang jilbab enggak wajib? Enggak ada. Mau madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, hatta Syiah, Khawarij semuanya jilbab wajib. Lah ini kok malah jilbab enggak wajib, dari mana? Yang kan aneh kan.
Ujung-ujungnya dia sudah terpengaruh pemikiran liberal. Dalilnya jelas dari Al-Quran, dari hadits, ucapan ulama, semua perempuan berjilbab wajib. Dia malah bilang jilbab enggak wajib. Ini salah yang sangat fatal, Pak. Bahkan mohon maaf ya, itu orang bisa kafir, Pak. Karena apa? Dia menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Bahaya itu. Ya mudah-mudahan aja kita berharap Pak Quraish Shihab ini tobat. Saya selalu berharap gitu. Karena banyak Pak orang terpengaruh pemikiran beliau, Pak. Ya, saya pernah ngisi di suatu perumahan, ya. Lalu ada seorang bapak tua sekitar 70 tahun umurnya. Yang mana bapak ini sepertinya suka baca, orang pinter. Ya, beliau tanya masalah jilbab, saya jelaskan. Ternyata beliau berkeyakinan jilbab tidak wajib. Ketika saya tanya, kenapa Pak? Iya, dalilnya adalah Pak Quraish Shihab. Ini kan bahaya kan. Anaknya dia juga tidak berjilbab, bangga tidak berjilbab anaknya. Dia bilang jilbab tidak wajib, cuman pakaian sopan saja. Yang penting kita pakai pakaian yang sopan, tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, ini kan pemikiran yang bahaya. Nah, khawatirnya nanti kalau kita nonton pengajiannya beliau itu, ya, ketika kemasukan hal-hal gitu kita tidak terasa. Terus kadung melebu metu maneh angel, bahaya. Ya kayak bapak tua tadi, yakin jilbab tidak wajib gara-gara Pak Quraish Shihab. Kan bahaya seperti itu. Itu ada di salah satu stasiun TV, dia selalu rutin tiap malam. Ya, jangan tonton yang lainnya aja, yang lebih aman, masih banyak insyaallah. Jadi waktu sahur adalah waktu mustajab, terutama adalah istighfar, minta ampun kepada Allah sambil makan, sambil nunggu waktunya subuh. Kita banyak wiritan, terutama istighfar. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 adalah ketika puasa kita masih sering melakukan perbuatan haram seperti ghibah. Ya, puasa tapi tidak jaga lisannya, menggunjing sana sini, rasan-rasan ghibah. Kalau kayak tadi itu ghibah boleh, Pak. Karena kita harus menyebutkan demi untuk menjelaskan kepada umat. Kalau kita ghibah yang tidak diperbolehkan, kita hobinya membahas privasinya orang lain, yang mana orang tidak suka kalau dibahas privasinya. Atau juga puasa tapi masih berbohong, puasa masih menipu, ya dagang di pasar. Iki kulaane gak oleh 10.000, padahal kulaane mek 9.000. Wallahi, ini gimana puasanya ini? Seperti itu. Kemudian yang ke-12. Di antara kesalahan pada bulan Ramadan, sibuk belanja di pasar. Terutama ini ibu-ibu ya, di pertokoan, di mal-mal. Jadi poso tambah rajin nang pasar. Mari tarawih langsung nang ini mal-mal. 10 hari terakhir orang sibuk di masjid iktikaf, ini iktikaf di mal. Iya, eman Ramadan. Jadi mending kalau belanja itu jauh-jauh hari saja. Paling enak belanja gerioyo itu saiki. Tadi poso wis tenang gak sibuk untuk belanja. Enak gitu kan. Kadang kita Ramadan sibuk mendekati Idul Fitri, puncaknya ibadah Ramadan iktikaf, tambah sibuk untuk belanja ini, belanja itu. Kalau bisa kita atur dari sekarang aja kita atur. Ramadan kita sudah tenang. Ya, apalagi sudah min 2, ya 2 hari sebelum Lebaran, macet semua jalan-jalan itu, macet semuanya, pada keluar semua orang-orang. Kemudian yang ke-13, di antara kesalahan pada bulan Ramadan adalah sibuk nonton TV. Ya, Ramadannya waktunya dibuat untuk nonton TV saja. Sudah nonton TV, acara yang tidak ada faedahnya, bahkan acara mungkar. Dan paling laris, terutama poso, cek gak kroso posoe, nonton acara ghibah. Ghibah itu infotainment. Itu paling enak, Pak. Gak kroso poso, Pak, moro-moro buka. Iya. Tapi dosa kabeh. Ngerasani orang, rumah tangganya orang dibongkar, bapak dengan anak diadu domba, suami dengan aja diadu domba. Dan itu kita nonton dengan seneng, kita anggap adalah hiburan. Padahal kalau keluarga kita digitukan tidak mungkin mau.
Subhanallah. Eman Bapak Ibu sekalian, kalau waktu kita buat hanya nonton TV saja. TV di rumah dimatikan aja, jangan disetel kecuali kalau ada perlunya. Karena TV sekarang acaranya kebanyakan tidak mendidik. Kemudian yang ke-14 di antara kesalahan pula adalah sibuk dengan HP. Nah, ini juga musibah ini. Ya, WhatsAppan, BBM-an, Facebookan, Twitteran, Telegraman, Instagraman, apalagi banyak kita dibuat sibuk. Sehingga kita dengan salafus saleh itu mirip, bedanya tipis. Sama-sama gininya, cuman beda. Kalau mereka dulu Al-Qur'an, kalau kita HP. Kan bodoh kan? Beda tipis kan? Beda tipis. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, saya dulu itu merasa heran ketika mendengar ucapan-ucapan bahwa salafus saleh dahulu ya, siang malam bersama Al-Qur'an. Saya belum bisa bayangkan gimana ya, siang malam Al-Qur'an. Sekarang saya baru percaya dengan adanya HP ini. Ternyata ada orang yang siang, malam, pagi, sore ngelilir langsung pegang HP. Subhanallah. Jadi kita dengan salafus saleh sama, cuman bedanya mereka Al-Qur'an, kalau kita HP. Sampai ada rumah tangga bubar Pak gara-gara HP Pak. Istrinya sibuk BBM-an, suaminya diabaikan, gak direken bojone sing lanang. Ya, mau berangkat kerja dia sibuk BBM-an saja, pulang kerja sibuk BBM-an lagi. Rumah tangga sampai bubar gara-gara seperti itu. Kemudian yang ke-15 di antara kesalahan pada bulan Ramadan ini pula, kita kurang memperhatikan amalan hati. Apa amalan hati itu? Cinta kepada Allah, harapan kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini amalan-amalan yang luar biasa. Kadang kita abaikan amalan-amalan seperti ini. Kemudian yang terakhir, di antara kesalahan pada bulan Ramadan adalah kita tidak berusaha membersihkan hati. Kita sibuk ngurusin dohir saja, hatinya masih penuh dengan kotoran-kotoran. Sombongnya masih tetap, ujubnya masih tetap, sifat hasud, iri, dengki masih tetap, syirikan masih tetap, hati tetap kotor. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berarti puasa kita gagal total. Karena tujuan puasa ini adalah membersihkan hati. Kalau hati masih kotor, puasa kita 1 bulan gagal total. Demikian 16 kesalahan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk Ramadan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan kita perlu Bapak Ibu punya program mencatat untuk program Ramadan nanti. Kemarin sudah kayaknya ya. Yang lalu sudah atau belum? Program Ramadan belum ya? Itu kita perlu Bapak Ibu sekalian nulis program. Target kita, target saya Ramadan nanti itu apa? Ini perlu. Karena kalau kita tidak punya target, nanti kita juga bingung mau apa ya. Target Ramadan saya nanti itu apa saja, itu perlu dicatat. Dan kemudian Ramadan nanti kita benar-benar berusaha untuk mengamalkannya. Di antara target-target pada bulan Ramadan nanti adalah ya, kita berusaha untuk ikhlas, la ilaha illallah, dan kita berusaha mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara targetnya pula adalah kita berusaha membersihkan hati dari semua kotorannya. Di antara targetnya pula adalah saya akan puasa dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. Karena banyak orang puasa tidak dapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Kemudian sholat 5 waktu kita perbaiki sebaik-baiknya. Kita fokus yang wajib dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat yang tepat waktu, tata caranya yang benar. Kita berusaha khusyuk ketika sholat. Kemudian di antara target Ramadan pula adalah sholat tarawih jangan sampai lobang. Karena tarawih dengan puasa ini satu paket. Ya, puasa adalah syahrus shiyam
wal qiyam. Kalau siang puasa, kalau malam qiyam, salat tarawih. Bahkan menurut para ulama ini satu paket, ada korelasi. Enggak boleh lubang kalau kita ingin diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa pada bulan Ramadan plus sekaligus salat tarawih dengan iman, dengan pengharapan Allah ampuni dosanya yang lalu. Jadi kita berusaha tarawihnya tidak lubang-lubang. Tarawih itu di masjid boleh, di rumah juga boleh. Kalau kita merasa mungkin lebih khusyuk di rumah enggak apa-apa. Sebagian salafus saleh juga salat di rumah. Tapi kalau kita merasa lebih semangat di masjid, lebih khusyuk di masjid, monggo di masjid juga boleh untuk meramaikan masjid juga. Kemudian juga di antara target Ramadan pula adalah yang tadi khatam Al-Qur'an. Ramadan adalah syahrul Qur'an. Kemudian di antara target Ramadan pula, ini penting Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu adalah syahrul jud, bulan kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan dan puncak dermawannya beliau bulan Ramadan. Bagaimana cara dermawannya? Ada satu amalan yang sangat luar biasa, yaitu iftar shaim, memberikan buka puasa. Ini amalan yang luar biasa. Haditsnya sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaim, ghaira annahu la yunqis min ajri shaimi syai'a." Barang siapa memberikan buka kepada orang puasa, maka dia dapat ganjarannya puasanya orang itu tanpa mengurangi ganjaran puasanya dia. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu punya target. Saya tiap hari memberi buka puasa 5 orang. Kalau satu hari 5 orang, berarti satu bulan 5 kali 30 berapa? 150. Iya. Gitu kan? Berarti Bapak puasa 180 kali. 30 puasa kita satu bulan, dapat ganjarannya punya orang 150. Wah, Masya Allah. Kalau kita nggak mampu tiap hari, ya sudah pokoknya selama Ramadan saya berusaha memberikan buka puasa 10 orang misalnya. Dan buka puasa itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sekedar takjil, memberikan minum, kurma dan snack-snack, takjil saja. Yang afdal takjil plus makan sampai kenyang. Hadisnya ini seperti itu. Karena itu orang-orang di Arab sana Pak, Timur Tengah, itu sangat semangat memberikan buka puasa. Kami ketika di Arab Saudi belajar di sana 4 tahun, itu setiap tahun kami ikut mengelola dana buka puasa di Islamic Center. Itu kalau kami buka, tadi buka oleh Islamic Center ya, rekening untuk iftar shaim, itu dana yang masuk seperti air mengalir Pak. Luar biasa, besar yang masuk. Padahal di sana itu untuk buka puasa itu agak mahal. Per orang dinilai 10 real. 1 real berapa sekarang? 4.000 berarti 40.000. Karena memang buka puasa di sana bukan asal-asalan. Kami di Unaizah yang di Al-Qasim, itu di masjid-masjid itu ada buka puasa. Digelar soprah gitu ya. Makannya nasi Arab itu loh Pak, nasi yang panjang-panjang ya. Ada namanya nasi bukhori, nasi kapsa, nasi mandi. Nasi mandi jangan salah paham Bapak ya, nanti nasinya dimandikan gini, bukan. Itu nasi Arab namanya, nasi mandi. Itu enak Pak. Itu kalau Bapak Ibu makan itu cepat bisa bahasa Arab. Itu nasinya nasi itu Pak. Nasinya nasi itu banyak lagi, satu nampung besar itu 2 orang, 3 orang. Ya, ikannya gede, ayamnya utuh, atau daging kambing, daging apa. Sudah gitu, takjilnya kurma-kurma yang kelas 1. Enggak, bukan asal-asalan, kurma kelas 1, rutop, kurma sukari. Sudah gitu lagi nanti ada minum susu. Susu laban. Susu yang kecut itu yang enak itu loh. Itu sehat itu, maroi namanya. Ya. Sudah gitu ada buahnya lagi. Kadang jeruk, kadang apel. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan asal-asalan beri buka puasa. Ya. Sehingga orang-orang Indonesia TKI di sana paling senang ketika Ramadan. Kenapa? Uang tidak keluar sama sekali. Karena buka di masjid, sudah buka di masjid karena persediaannya banyak sisa. Sisanya dibungkus digawe sahur. Jadi Ramadan gak ngetokno duit belas.
Sehingga orang-orang kita itu di sana kalau Ramadan Pak tambah gemuk-gemuk. Makannya banyak, tidur juga banyak. Karena di sana itu kalau malam kerja sampai hampir subuh, pagi tidur sampai memang maghrib. Jadi puasa ceritanya turu tok. Subhanallah. Jadi kalau sudah puasa Ramadan, teman-teman TKI itu pipinya sama apa nah? Pipinya itu tembem-tembem. Seperti itu. Kemudian di antara program Ramadan juga adalah kalau ada rezeki bisa umroh Ramadan itu masya Allah, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh fi Ramadan tahdilu hajjatan ma'i. Umroh pada bulan Ramadan ganjarannya seperti haji bersama aku, seperti haji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya umroh ya umroh aja terus pulang, jadi tidak harus di sana selama 1 bulan. Ini pokoknya umroh, kalau umroh pulang. Biasanya paketnya kan 9 hari gitu kan. Udah, kalau ada rezeki, bismillah umroh Ramadan. Kemudian di antara programnya pula adalah iktikaf. Iktikaf itu boleh sebentar, boleh lama. Yang afdal adalah 10 hari terakhir di masjid. Kemudian juga di antara amalannya pula adalah sholat syuruk. Kalau bisa selesai subuh jangan pulang dulu. Di masjid tetap zikir kepada Allah, zikir pagi, baca Al-Quran sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat. Fadilahnya sama dengan haji dan umroh. Kemudian juga sholat duha setelah itu. Kemudian sholat sunnah rawatib minimal ada 12 dan yang lain-lainnya. Yang jelas kita perlu punya target selama Ramadan agar supaya kita fokus dan tidak bingung mau berbuat apa. Dan target itu ditulis, nanti Ramadan kita berusaha untuk mengerjakannya. Insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ini ya. Ketika Ramadan bagaimana dengan ibu-ibu yang datang bulan? Atau juga ada yang tanya, boleh enggak minum obat untuk menunda haid? Itu para ulama mengatakan jangan. Biarkan saja berjalan alami seperti biasa kodratnya wanita. Sebenarnya perempuan datang bulan itu adalah manusia seutuhnya, tidak kurang suatu apapun. Hanya memang ada beberapa yang dilarang. Larangan-larangan untuk wanita haid itu ada yang sepakat, ada yang khilafiyah. Total larangan itu ada 7, tapi tidak semuanya sepakat. Ada 7. Yang pertama-tama adalah sholat, tidak boleh sholat. Yang kedua puasa, tidak boleh puasa tapi mengganti di hari yang lain. Yang ketiga tawaf di Ka'bah. Yang keempat jima di farji. Ya. Kemudian yang kelima masuk masjid seperti ini. Yang keenam memegang mushaf Al-Quran. Yang ketujuh membaca Al-Quran. Ada 7. Namun dari 7 ini yang disepakati hanya 4. Selebihnya itu khilafiyah. Yang 1 sampai 4 tadi itu sepakat. Sholat, puasa, tawaf di Ka'bah, jima di farji itu memang enggak boleh, enggak ada khilafiyah. Dalilnya jelas gamblang. Adapun yang 3 terakhir masuk masjid, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, beda pendapat. Ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, karena alasannya hadisnya itu tidak sahih, hadisnya dhaif. Seperti itu. Jadi orang yang haid itu Pak, masih bisa ibadah banyak Pak. Bagi yang berkeyakinan boleh ngaji Al-Quran, ya dia ngaji. Bagi yang berkeyakinan nggak boleh ngaji Al-Quran, ya zikir. Kan banyak zikir kan, boleh zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, istighfar boleh, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar boleh, membaca la haula wala quwata illa billahil azim boleh, kemudian sholawat boleh, subhanallah bihamdi subhanallah azim boleh, banyak zikir.
Seperti itu. Istighfar, doa juga boleh, ibadah doa itu. Monggo doa sebanyak-banyaknya. Jadi perempuan haid itu boleh ibadah. Karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji bersama Nabi mendekati masuk Mekah, Ibunda Aisyah haid. Ibunda Aisyah nangis. Ibunda Aisyah khawatir tidak boleh haji. Rasulullah tanya, "Kenapa kamu?" Ya, haid. Ya. Kata Rasulullah apa? "Innama dzalika syai'un katabahu Allah li banati Adam. If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri." Oh, kamu haid. Itu adalah ketetapan Allah untuk putri-putri Nabi Adam. Biasa itu, tidak usah nangis. Kamu boleh mengerjakan semua amalan haji. Ya enggak boleh cuma satu, tawaf di Ka'bah sampai suci. Jadi aja kamu jangan kecil hati berada di Arafah, berada di Musdalifah, berada di Mina, jangan kecil hati. Kamu ada manusia seutuhnya, tidak kurang suatu apapun. Yang tidak boleh cuma tawaf di Ka'bah. Ya sama tadi sholat tidak boleh gitu kan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ya, biasanya orang perempuan itu kalau sudah haid itu seakan-akan ibadahnya libur total. Kan gitu kan seakan-akan. Biasanya bangun jam 3, sekarang bangun jam 7. Iya, terus terang aja, ndak zikir, ndak apa, libur total. Inilah sebab kenapa orang perempuan ketika haid itu suka sumpek, suka galau. Ya, bawaannya kepingin emosi, kepingin marah saja. Kenapa? Karena kebiasaannya dihilangkan. Biasanya ibadah, tenang jiwanya, karena tidak ibadah lagi. Padahal masih boleh ibadah. Karena itu perempuan-perempuan salafus soleh, walaupun haid, ibadah tetap jalan seperti biasa. Ya, kecuali yang dilarang saja nggak dilakukan. Yang biasa bangun tahajud tetap bangun malam. Biasa jam 3 tetap bangun jam 3. Cuman bedanya nggak sholat, diganti dengan zikir, diganti dengan doa. Waktunya sholat 5 waktu tetap ibadah. Biasanya 15 menit ibadah, tetap 15 menit ibadah. Cuman bedanya nggak sholat diganti dengan zikir, wiritan, doa. Lah kalau gini walaupun haid masih tetap damai jiwanya, tenang, tidak sumpek, tidak galau. Jadi biasanya mentang-mentang datang bulan libur total semuanya, penggaweane turu tok. Ya sumpek akhirnya, sumpek. Terus menjelang maghrib bawaannya kepingin marah aja gitu kan. Karena apa? Enggak zikir kepada Allah, enggak seperti biasanya. Ada yang kurang dalam jiwanya. Biasanya kena nutrisi, rohnya dapat nutrisi lengkap, karena nutrisinya kurang. Seperti itu. Jadi begitu Pak ya. Jadi jangan kecil hati orang haid itu. Masih bisa dapat Lailatul Qadar. Katakanlah 10 hari terakhir dia haid, pas Lailatul Qadar. Jangan kecil hati, enggak masalah. Bangun malam tetap bangun. Kalau di masjid sholat qiyamul lail, Anda di rumah doa, wiritan, baca sholawat, istighfar, sama aja. Sama aja. Seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah membersihkan hati. Wallahu a'lam, itu dulu. Monggo kalau ada yang lainnya silakan. Atau cukup? Cukup ya. Ya, jadi ini adalah pertemuan penutupan kita Pak ya. Menjelang Ramadan. Saya mohon maaf kalau selama ini barangkali ada kata-kata yang kurang kasar, yang kurang keras, mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa, banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Jadi mohon dimaafkan semuanya. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dalam keadaan sudah saling memaafkan, hati kita sudah bersih. Karena para sahabat Nabi dulu itu masuk Ramadan tidak berani kalau hatinya masih kotor. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana kalian menyambut bulan Ramadan? Apa jawabannya? "Maka ahaduna yajrub ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratu hiqdin ala akhil muslim." Tidak ada seorang pun dari kami yang berani memasuki bulan suci Ramadan sementara di hatinya masih ada sekecil semut kebencian kepada sesama muslim, kebencian, permusuhan, kedengkian.
Jadi sebelum Ramadan kita perlu bersihkan hati terutama. Sahabat Anas mengatakan apa? Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah orang yang telah memperbaiki dirinya sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kita saling memaafkan, sengaja atau tidak sengaja, sehingga kita masuk Ramadan sudah bersih hati kita semuanya, dan kita nanti bisa ketemu Ramadan, bisa beribadah sebaik-baiknya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.